Assalamualaikum. Suatu kebanggaan bisa memperkenalkan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik adalah pendiri dari Islamic Research Foundation IRS, organisasi internasional yang khusus dalam mempelajari Islam dan juga agama lain. Beliau adalah orang utama di belakang pelatihan dan presentasi-presentasi IRS dalam mempelajari dan memperjelas arti Islam dan juga menghilangkan hal-hal yang tidak jelas mengenai Islam sendiri. Walau dulunya beliau seorang dokter yang berpraktek secara profesional, dia telah mengubah haluan untuk menyebarkan kebenaran Islam. Pada saat berumur 36 tahun, Dr. Zakir telah menerangkan ajaran agama Islam dan meluruskan pendapat keliru mengenai Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan menguatkannya dengan alasan, logika, dan juga ilmu pengetahuan yang semuanya berpengaruh. Beliau banyak mengutip dari dalam Al-Quran dan juga dari dalam kitab-kitab agama lain. Dr. Zakir terkenal dengan analisa detailnya dan jawaban yang meyakinkan pada pertanyaan yang diajukan pendengar dan juga mereka yang skeptis dalam pertemuan-pertemuan yang terbuka yang diadakan oleh IRS maupun tidak. Beliau telah berbicara dalam lebih dari 600 pertemuan umum dalam 6 tahun terakhir ini di beberapa negara. Dan juga banyak pertemuan umum di India. Banyak dari pertemuan itu direkam dalam bentuk video ataupun kaset. Dr. Zakir muncul secara berkala di banyak stasiun TV internasional dan channel TV satelit di lebih dari 100 negara di dunia. Beliau juga sering diundang dalam wawancara radio. Beliau telah menulis buku mengenai Islam dan agama lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa ja'akil batil. Innal batila kana dahuka. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu-tamu yang terhormat, Dr. Richard Hines, Dr. Amar Sena, Tuan Krishna Cancoradia, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku. Aku mengucapkan selamat datang dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, pengampunan, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita ada bersamamu. Topik dari pembicaraan sore ini adalah terorisme dan jihad dari pandangan dunia Islam. Banyak dari kita mungkin menyadari bahwa lebih dari 20% dari populasi dunia adalah orang Muslim. Lebih dari 1/5 populasi dunia adalah kaum Muslim. Banyak sekali dua pandangan diberikan untuk aktivitas yang sama dilakukan. Contohnya, 16 tahun yang lalu, saat kita diperintah oleh orang-orang Inggris yang mengendalikan India waktu itu, ada beberapa orang India yang berjuang demi kemerdekaan. Kelompok India ini dianggap sebagai teroris oleh pihak dari Inggris. Tapi orang-orang itu dianggap sebagai pahlawan untuk orang India sendiri. Pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Satu sisi menyebut teroris, dan satu sisi lagi menganggap mereka sebagai pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Karena itulah saya peringatkan kepada Anda, sebelum kita memberi pandangan terhadap sesuatu, cobalah mengerti alasan di balik pandangan tersebut. Jika Anda setuju dengan pemerintah Inggris bahwa Inggris berhak untuk memerintah India, Anda akan menyebut orang-orang ini sebagai teroris. Tapi jika Anda setuju dengan masyarakat India secara umum bahwa Inggris telah merusak India dan tidak berhak memerintah kita, maka Anda akan menyebut bahwa orang-orang itu adalah pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Sekarang saya ingin memberi contoh mengenai Nelson Mandela.
yang merupakan mantan presiden negara Afrika Selatan baru yang bebas. Kita tahu, berdasarkan pemerintah sebelumnya, pemerintahan kulit putih sebelumnya, mereka menyebut Nelson Mandela itu sebagai teroris, sehingga mereka memenjarakan di Pulau Robben lebih dari 25 tahun. Tapi orang yang sama, orang-orang Afrika Selatan, mereka menyebutnya pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Tapi jika Anda setuju dengan pemerintahan kulit putih sebelumnya di Afrika Selatan, bahwa warna kulit putih membuat mereka lebih hebat, jika warna kulit memisahkan dan membuat derajat diri mereka menjadi lebih tinggi, maka kita harus setuju bahwa teroris terbesar di dunia adalah Nelson Mandela. Tapi jika Anda setuju dengan pandangan masyarakat Afrika Selatan, yang memang asli penduduk Afrika Selatan, bahwa warna kulit tidak membuat mereka lebih hebat, atau mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujarat bab 49 ayat 13, Ya ayuhan nasu inna kalaknakum min zaki wa umsa wa ja'alnakum su'uba wa ukba illa litaraku innaka wa mu'min layakoh innallaha aliyul kabir. Kalian manusia, semua diciptakan dari satu pasangan manusia, lelaki dan perempuan. Dan walaupun kalian terbagi dari suku dan bangsa, kalian harus mengenali satu sama lain, bukan saling membenci. Dan yang paling dihormati di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang takwa. Kriteria penghakiman di hadapan Allah bukanlah warna kulit, bukan kelamin, bukan kekayaan, namun ketakwaan, kebenaran, kebaikan, dan kesadaran diri. Jika Anda setuju dengan Al-Quran, Anda tidak akan menyebutkan Nelson Mandela sebagai seorang teroris, tapi orang yang berjuang demi kemerdekaan. Karena itulah, sebelum kita mengecap seseorang atau tindakannya, cobalah mengerti untuk alasan apa dia melakukan tindakan tersebut. Nomor 2, yang keliru dari konsep Islam adalah jihad. Bahwa ada kekeliruan besar mengenai arti kata jihad, bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim sendiri. Kebanyakan orang-orang muslim ataupun non-muslim merasa bahwa setiap perang yang dilakukan oleh orang-orang muslim untuk alasan apapun juga, apakah hal itu untuk kepentingan pribadi, politik, daerah kekuasaan, atau juga bahasa, untuk alasan apapun di mana perang itu dilakukan orang muslim, perang itu disebut jihad. Ini kekeliruan besar bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim, bahwa tiap kali orang muslim berperang, itu disebut jihad. Jihad berasal dari kata-kata Arab, jahadah, yang berarti bekerja keras, yang berarti berjuang, yang berarti mengeluarkan usaha. Dan dalam konteks Islam, jihad berarti berjuang melawan keinginan jahat yang datang dari diri sendiri. Jihad dalam konteks Islam juga berarti berjuang untuk memperbaiki masyarakat. Ini termasuk berjuang dalam peperangan untuk mempertahankan diri. Juga termasuk berjuang untuk melawan tirani dan penindasan. Jihad berasal dari kata dasar jahadah, yang berarti berusaha, berjuang. Contohnya, jika seorang siswa berusaha untuk lulus dari ujiannya, dalam bahasa Arab kita menyebutnya jihad juga. Dia berusaha, berjuang untuk lulus dalam ujiannya. Jika seorang pegawai berusaha, berjuang untuk memuaskan atasannya, tidak peduli apa dia baik atau tidak, itu disebut jihad. Tidak peduli apakah pegawai itu baik atau tidak, apakah ia berjuang untuk memuaskan atasannya, itu disebut jihad. Jihad artinya adalah untuk berjuang. Jika seorang politikus berjuang untuk memenangkan kampanye, entah ia baik atau tidak, dalam bahasa Arab itu disebut jihad. Mengenai kekeliruan yang ada dalam kata-kata jihad, kebanyakan orang muslim dan non-muslim menganggap bahwa jihad hanya bisa dilakukan oleh orang-orang muslim. Sebenarnya, ada ayat di Al-Quran yang dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang non-muslim pun dapat melakukan jihad. Quran yang mengatakan. Surat Luqman, bab 31,
ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kita yang menikmati hidup sebagai manusia, maka kita harus berbuat baik pada orang tua. Ayat selanjutnya di surat Luqman bab 31 ayat 15 mengatakan bahwa jika orang tua kalian berjuang atau memaksa kalian untuk memuja Tuhan selain daripada aku, selain Allah maksudnya, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Al-Quran berkata, jika orang tua kalian berusaha, berjuang, melakukan jihad untuk memaksamu memuja orang lain selain Allah Maha Besar, jangan menuruti mereka. Kalian dengar bahwa orang non-muslim pun bisa melakukan jihad. Pesan yang sama ada di surat Al-Ankabut bab 29 ayat 8. Kita sebagai manusia harus menghormati orang tua kita. Tapi jika mereka berjuang dan melakukan jihad dan juga memaksa kau untuk memuja Tuhan selain aku, selain Allah Maha Besar, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Tapi hiduplah dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Kini kita tahu dari Al-Quran bahwa non-muslim pun bisa melakukan jihad. Al-Quran menyebutkan di surat An-Nisa bab 4 ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang-orang yang berjuang melawan keinginan setan yang menentang kedamaian, maka siapapun dia disebut melakukan jihad. Jihad adalah kata Arab yang hanya berarti berusaha, berjuang. Dalam konteks dan disebut dengan jihad fisabilillah. Mereka yang jahat berjuang dengan cara setan dan disebut dengan jihad fisabisyaiton. Jadi jihad ada jenisnya, yang baik dan juga yang jahat. Berjuang untuk hal baik, berjuang untuk hal jahat. Tapi dalam konteks Islam, jika tidak dispesifikasikan, kita mengambil arti bahwa jihad adalah untuk alasan yang baik, jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dispesifikasikan, sudah dipastikan bahwa tiap kali jihad disebut itu berarti jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan lainnya, baik di kalangan non-muslim atau muslim, adalah jihad berarti perang suci. Sebenarnya, jika kita baca di Al-Quran, tidak ada kata perang suci dimanapun dalam Al-Quran. Kita tidak akan menemukan perang suci disebutkan dalam ayat manapun atau dikatakan oleh Nabi maupun dalam Al-Quran. Terjemahan bahasa Arab untuk kata perang suci adalah, yaitu hablum mukadifah, yang berarti perang suci. Kata ini tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga tidak pernah disebutkan dalam buku-buku Nabi yang asli. Kata perang suci ini pertama kali digunakan oleh orientalis saat mereka pertama kali menulis buku tentang Islam. Dan sangat disayangkan, banyak cendekiawan muslim pun menerjemahkan jihad sebagai perang suci. Sangat disayangkan. Ketika banyak orang salah mengerti tentang ajaran Islam, banyak cendekiawan muslim pun menggunakan terjemahan ini. Dan menggunakan terjemahan ini, dan mereka mengira bahwa terjemahan yang paling cocok untuk bahasa Arab jihad adalah perang suci. Ini sangat salah. Kata yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran adalah berjuang, yang berarti membunuh. Tapi sekali lagi, melawan ada dua jenis, membunuh ada dua jenis, untuk tujuan baik dan tujuan jahat. Seperti dipelajari dalam Al-Quran, surat An-Nisa, bab 4, ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjuang dengan cara Allah. Dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang yang percaya berjuang melawan kekuatan setan. Artinya, orang jahat berjuang dengan cara setan. Dan orang baik berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad bukan berarti perang suci. Dan kital hanya berarti untuk berjuang. Kital fisabilillah berarti berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kital fisaiton berarti berjuang dengan cara syaitan. Kata jihad disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran di berbagai tempat. Bahkan pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa doktrin lainnya.
Pada beberapa hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5792, ada orang bertanya kepada Rasulullah, apakah aku harus ikut berjihad dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Orang ini bertanya, apakah ia harus ikut berjihad melawan orang-orang jahat? Rasulullah kemudian bertanya, apakah kau memiliki orang tua? Orang ini menjawab, ya. Rasulullah berkata, jihad yang terbaik untukmu adalah melayani orang tuamu. Di tempat lain juga disebutkan dalam Sunan Nisai nomor 4209. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, jihad apakah yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya dalam melawan kebatilan. Anda bisa lihat, jihad yang terbaik adalah tergantung dari jenis orang dan niat orang itu sendiri. Rasulullah juga berkata, jihad yang terbaik adalah melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Pada keadaan lain Rasulullah juga berkata, jihad yang terbaik adalah melayani orang tuamu. Atau di situasi lain, Rasulullah berkata, jihad terbaik adalah usaha terbaik. Perjuangan terbaik adalah mengatakan kejujuran dalam melawan kebatilan. Hadis lain yang meriwayatkan jihad adalah Ibnu Sahih Haban nomor 4686. Orang yang berjihad, orang yang berjuang adalah orang yang berjihad melawan nafsu dirinya sendiri dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berhijrah, orang yang berpindah adalah orang yang berpindah dari jahat kepada yang baik. Dari sini kita bisa lihat jihad bisa digunakan dalam berbagai konteks dan tergantung dari situasinya. Jihad yang terbaik bisa berbeda. Jadi untuk memahami konsep jihad, kita harus kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis asli yang berasal dari Rasulullah. Kita bisa lihat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-Baqarah bab 2 ayat 208 disebutkan, yaitu, ya ayyuhallazina amanu, udhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu. Allah berkata, hai orang-orang yang beriman, semua orang yang percaya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu. Di berbagai situasi Al-Quran berkata, jangan mengikuti setan. Tapi di sini Allah berkata, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa beda antara mengikuti setan dan mengikuti langkah-langkah setan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengubah kata-katanya? Alasannya terletak apabila seseorang itu memiliki sedikit iman dan sedikit keteguhan. Contohnya, jika ada seorang wanita mengajak seorang pria untuk bermalam bersama-sama, jika si pria punya iman, maka ia akan berkata tidak. Tidak akan, karena ini tidak boleh dan ini berdosa. Tapi jika sang pria sedikit punya iman, ia menerima telepon dari gadis muda. Ia mungkin berkata, tidak ada salahnya berbicara dengan gadis ini. Mereka berbicara beberapa kali melalui telepon. Kemudian hari, gadis ini menelpon dan berkata, mari kita minum teh bersama di luar. Lalu kemudian makan siang bersama. Mungkin mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke McDonald. Pergilah mereka ke sana. Beberapa hari kemudian mereka mungkin ke restoran untuk makan malam. Dan beberapa hari kemudian mereka mungkin bermalam bersama di sebuah hotel. Itulah yang dinamakan mengikuti jejak setan. Ada perbedaan antara setan dan langkah-langkah setan. Jika setan muncul di depan orang yang memiliki sedikit iman, ia akan melihat setan itu mundur darinya. Tapi masalahnya akan lain. Jika setan itu berbentuk seorang wanita, ia akan menggoda. Hanya bicara dengan gadis kok, apa masalahnya? Hanya minum teh kok, tidak bermasalah kan? Makan siang di McDonald tidak masalah kan? Hanya makan malam tidak masalah kan? Tidur semalam juga tidak masalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu, udhulu fis-silmi kafah. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan-setan itu adalah musuhmu. Dan salah satu jihad terbaik, perjuangan yang terbaik, adalah berdakwah
menyampaikan ajaran dan kebenaran Islam kepada orang yang belum mendengarnya. Salah satu jihad terbaik adalah berdakwah, menyampaikan ajaran dan kebenaran Islam. Jadilah penyampai kebenaran bagi mereka yang belum mendengarnya. Allah berkata dalam Al-Quran, surat Al-Imran, bab 3, ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhrijat rinnas. Kamu adalah orang yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah memberikan kita kehormatan menyebut kita umat terbaik. Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Allah memberikan kita tanggung jawab. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Karena kita melakukan apa yang baik, melarang apa yang jahat, dan percaya pada Allah. Alasan Allah menyebut manusia adalah makhluk mulia, karena manusia bisa memilih untuk berbuat yang baik dan untuk tidak melakukan yang salah. Jika kita tidak melakukan yang baik, dan tidak melarang diri dalam melakukan yang jahat, maka kita tidak layak untuk disebut sebagai seorang muslim. Kita tidak layak disebut sebagai ashara ummah, kaum terbaik. Alasan mengapa kita diberi kehormatan itu, karena kita harus berbuat baik, dan bukan yang salah. Allah juga berfirman, yang disebutkan dalam surat Al-Isra, bab 17, ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mengatakan sebuah kejujuran dan menyampaikan itu pada mereka yang belum mengetahuinya. Itulah alasannya, salah satu kriteria bagi manusia manapun untuk mencapai kemenangan. Kriteria yang disebutkan dalam surat Al-Asyr, bab 103, ayat 1-3, wal asri. Innal insana lafi husrin, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Tapi iman saja tidak bisa membawa kita ke surga. Selain iman, kita harus mengerjakan amal soleh, menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Jika salah satu kriteria itu hilang dalam situasi normal, menurut Al-Quran, kita tidak akan masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Kini kita melihat bahwa media internasional, entah channel TV satelit, surat kabar, atau majalah, kalian akan melihat Islam berada di garis peperangan. Bahkan di internet pun terdapat propaganda untuk menentang Islam. Dan saya pribadi setuju dengan pernyataan dari Dr. Richard Heinz, konsul dari Amerika untuk Cina, ketika ia berkata bahwa bangsa Amerika sama sekali tidak menentang Islam. Saya percaya. Saya sudah ke sana beberapa kali. Bangsa Amerika secara keseluruhan, orang Amerika secara keseluruhan, saya setuju dengannya. Orang Amerika secara keseluruhan, mereka tidak menentang Islam. Begitu juga dengan di sini, sama saja. Orang India Hindu secara keseluruhan tidaklah menentang Islam. Tidak. Secara keseluruhan tidak masalah. Tidak masalah. Hanya ada sekelompok-kelompok kecil orang India yang untuk kepentingan pribadi mereka menentang Islam. Atau mungkin juga sekelompok kecil orang asing untuk keuntungan pribadinya mereka menentang Islam. Untuk alasan pribadi, ada orang yang karena ingin berkuasa melakukan sesuatu untuk menciptakan ketegangan. Atau mungkin juga karena ingin mengalihkan kesalahan yang dilakukan kepala negara untuk mengalihkan perhatian dengan menciptakan skenario hingga Islam menjadi garis peperangan. Jadi saya setuju bahwa secara keseluruhan negara Amerika tidaklah menentang Islam. Secara keseluruhan orang India non-Muslim pun tidak menentang Islam. Hanya sedikit yang menentang. Dan mereka inilah yang mengendalikan media. Seperti yang disebutkan dalam majalah Times. Majalah Times yang terkenal di seluruh dunia. Sebuah artikel di majalah ini dikatakan bahwa lebih dari 60.000 buku yang menulis menentang Islam selama kurun waktu 150 tahun. Lebih dari 60.000 buku menentang Islam selama kurun waktu 150 tahun. Dan jika kita hitung
berdasarkan artikel majalah Times ini, bahwa lebih dari satu buku yang menentang Islam yang ditulis setiap harinya. Dan medianya, saya salahkan media dan para politikusnya. Menurut saya, akar dari masalah kita di dunia ini adalah media dan para politikus itu sendiri. Maaf jika saya menyakiti perasaan orang, bukan itu maksud saya. Tapi ini pendapat saya. Tugas jurnalis media untuk menganalisa. Tapi banyak juga para jurnalis yang jujur dan bicara yang sebenarnya. Masih banyak yang demikian. Bukan berarti semuanya. Saya yakin sekali tidak semuanya. Hanya masih banyak yang demikian. Jika kalian menganalisa pada masa sekarang ini, Islam adalah target media. Contohnya, apabila ada seorang muslim memakai jilbab, dia menjadi target. Tapi jika suster yang memakai baju semacam itu, dan dia menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan pergelangan tangannya, orang-orang akan menghormati mereka. Mengapa terjadi perbedaan ini? Jika seorang muslim memelihara janggut, maka dia dianggap teroris. Tapi orang Sikh boleh memelihara janggut. Tidak masalah mereka memakai sorban. Saat saya pertama kali ke Kanada tahun 90-an, di sana ada orang Sikh yang juga merupakan warga Kanada. Dia berjuang agar dia memperoleh hak untuk tidak melepaskan sorbannya saat dia masuk ke militeran Kanada. Dia memenangkan kasusnya. Dia orang Sikh. Lalu ada juga orang Sikh yang menghadapi pengadilan, di mana dia menolak melepaskan sorbannya saat masuk universitas. Dia memenangkan kasusnya juga. Di sini bisa kita lihat bahwa orang yang memelihara janggut, saya tidak mengerti kenapa orang itu takut dengan janggut ini. Ini baru saja kejadian kemarin. Aku datang bersama kolegaku, dan kami datang ke sebuah hotel. Kolegaku itu juga berjanggut dan memakai peci. Kemudian ada beberapa polisi mengikuti kami dan bertanya, hanya karena janggut dan peci kami. Memangnya janggut bisa apa? Penyakiti lalat saja tidak bisa. Memangnya peci ini bisa apa? Apakah bisa menyembunyikan senjata di dalam peci? Jika seseorang membawa sesuatu, kita tentu bisa melihat apa yang dibawanya. Tapi janggut ini, menyakiti lalat saja tidak bisa. Jika kita analisa, banyak orang dari berbagai agama, mereka juga punya janggut. Pengikut Yesus Kristus misalnya, dan juga para rasul Islam. Bahkan juga para pemimpin agama Kristen, mereka memiliki janggut, seperti juga saya. Semua anggota keagamaan, hampir semuanya, tapi tidak semua. Jika kalian analisa di tiap agama, kalian akan bisa lihat mereka punya janggut. Lalu apa masalahnya? Tidak ada masalah sama sekali. Jadi semua ini kesalahan media. Salah media karena target ini dipilih. Karena inilah kalian bisa melihat ada salah persepsi di masa sekarang ini mengenai Islam. Tapi orang Muslim juga salah. Karena kita tidak benar-benar menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita tidak melaksanakan tugas. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran dilaksanakan tidak dalam konteksnya. Dan salah satu ayat terkenal dalam Al-Quran bisa diterjemahkan sebagai Al-Quran berkata, jika kau lihat non-Muslim, bunuh dia. Salah satu kritikus terkenal dari India, Anda tahu Arun Suri? Dia menulis buku yang berjudul Word of Fatwa dan juga Course Al-Quran. Di surat At-Taubah, bab 9, pada ayat 5, Al-Quran berkata, apabila kau menemukan orang kafir, dalam kurung Hindu, apabila kau menemukan orang kafir, dalam kurung Hindu, bunuh dia. Kepunglah dia di tempat pengintaian. Pikirkanlah apabila seorang Hindu biasa membaca ini. Al-Quran berkata, apabila kau menemukan orang Hindu, bunuh dia. Ini akan menimbulkan reaksi. Dia akan menentang Islam. Masalahnya adalah ada beberapa orang dengan ide mereka sendiri, karena pikiran mereka sendiri menulis buku Word of Fatwa. Dan dia mengutip ayat yang sama di surat At-Taubah, bab 9 ayat 5 sebagai referensi. Setelah ayat 5, dia langsung lompat ke ayat 7. Orang pintar manapun tahu sebabnya. Apa? Karena ayat 6 yang memegang kuncinya, yang menjawab tuduhan tadi. Jika kita membaca surat At-Taubah bab 9, dua ayat yang pertama menceritakan hubungan antara orang Muslim dan orang musyrikin. Tapi hubungan ini diputuskan oleh orang-orang musyrikin di Mekah waktu itu. Karena itulah Allah dalam ayat 5 berfirman, di dalam medan perang, apabila kau
menemui musuhmu, kafir berarti musuh yang tidak beriman. Apabila kau menemui musuhmu, bunuhlah dia. Dalam medan perang, jika seseorang menarik ini di luar konteks, ini akan terdengar sangat sinting. Pikirkan saat terjadi perang antara Amerika dan Vietnam. Jika jenderal militer Amerika berkata pada pasukannya di medan perang waktu itu, "Pasukanku, jangan takut. Temukan orang Vietnam dan bunuhlah." Ini untuk meningkatkan semangat, kan? Tapi hari ini, jika ada orang Amerika yang berkata, "Temukan orang Vietnam dan bunuh mereka," ini akan terdengar seperti orang yang sadis. Ini di luar konteks. Tapi jika tugas jenderal militer untuk meningkatkan semangat yang akan dilakukan pada pasukannya, akan sama dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran kepada orang beriman. Apabila musuh datang, ya bunuh mereka. Ayat selanjutnya, ayat 6 berkata, jika seseorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan. Dengar sekali lagi. Jika mereka minta perlindungan, jika mereka meminta damai, antarkan dia ke tempat yang aman. Itu yang difirmankan Allah. Al-Quran tidak berkata jika mereka minta damai, lepaskan mereka. Tapi Al-Quran berkata, antarkan mereka ke tempat yang aman. Tapi pada masa ini, kebanyakan jenderal militer bersama anggota militernya berkata, jika musuh ingin damai, lepaskan mereka. Jenderal militer negara mana yang berkata, antarkan mereka ke tempat yang aman? Justru Quran yang mengatakan. Jika Anda membaca sesuai konteks, Anda akan tahu pesan sesungguhnya dari Al-Quran. Sebaiknya kita baca kitab agama manapun. Saya mempelajari perbandingan agama. Saya membaca kitab-kitab agama lain. Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kitab Sikh. Semuanya sudah saya baca. Dan saya temukan, di hampir semua kitab-kitab ini, hampir semuanya, kitab tersebut menyebutkan tentang berperang dan membunuh. Saya dapat memberikan kutipan. Jika Anda baca Alkitab, di kitab Keluaran pada Perjanjian Lama, bab 22 ayat 18-20. Bab 32 juga soal membunuh. Bab 31 membunuh. Perjanjian Baru di Injil Lukas, di situ juga menyebutkan membunuh. Jika Anda ingat cerita tentang Yesus ketika ia pergi ke Taman Getsemani, ia menyuruh para rasulnya untuk mengambil tempat dan berdiri di sana. Dan meminta rasulnya untuk mencambuk. Dari bukti-bukti ini bisa Anda lihat bahwa berperang adalah hal yang lumrah di semua kitab. Bahkan kitab yang baru, Mahabharata, di situ pun ada. Tidak salah kan? Di bab 2 Anda akan tahu. Ketika Arjuna merasa sedih, ketika ia harus berperang melawan saudaranya. Arjuna berkata, bagaimana aku bisa membunuh saudaraku dan ratusan orang di depan sana? Jadi Arjuna diberikan bimbingan oleh Tuhan Krishna. Dan Tuhan Krishna berkata padanya, berjalanlah dalam kebenaran. Saat kau dalam kebenaran, kau tidak perlu melihat siapa di depanmu, entah saudara atau musuhmu. Begitulah adanya. Kebenaran akan selalu berada jauh lebih tinggi dari hubungan apapun. Seperti juga difirmankan dalam surat An-Nisa, bab 4 ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, saudaramu baik kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi jika Anda mempelajari semua kitab, walaupun mungkin itu tidak selalu sama, tapi selalu saja mereka menyebutkan soal berperang. Tapi bukan berarti saat kita membuka kitab Keluaran atau ayat Bhagavad Gita, kita akan membaca bahwa menurut Bhagavad Gita kita harus membunuh saudara kita. Itu di luar konteks. Kita harus menganalisanya, bahwa untuk menciptakan keharmonisan, hal terbaik untuk dilakukan adalah kembali ke kitab kita. Jika kita kembali membacanya, kita akan tahu apa yang disebutkan dalam kitab yang merupakan sumber yang asli dari satu agama. Kita akan temukan bahwa Al-Quran berkata, surat Al-Maidah, bab 5, ayat 32, bahwa apabila seseorang membunuh, di mana ditetapkan hukum bagi Bani Israel, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Quran berkata apabila seseorang, entah muslim atau non-muslim, membunuh orang lain entah muslim atau non-muslim, kecuali ia membunuh orang lain, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini berlanjut. Apabila seseorang menyelamatkan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Selanjutnya,
mengenai hita. Berperang dengan jalan Allah mengenai hital fisabilillah. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah. Walaupun sebagai cara yang terakhir, jika kita harus berperang melawan orang-orang jahat, ada ketentuan yang sudah dijelaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah bab 2, ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Tapi janganlah keterlaluan. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah bab 2 ayat 194 menyampaikan, untuk berperang melawan mereka yang memerangimu, sampai tidak ada lagi permusuhan. Ada beberapa ketentuan dari Al-Quran, dan juga hadis mengenai berperang. Dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang untuk menyakiti wanita, menyakiti anak-anak, menyakiti para orang tua yang ada di rumah mereka, memasuki tempat ibadah, menyakiti orang soleh, membakar pohon, menebangi pohon, membakar hasil tanaman, membunuh binatang. Ada aturan mengenai yang boleh dan yang dilarang. Dan menurut sebuah buku yang ditulis berdasarkan pelajaran mengenai Nabi Muhammad, di sana dikatakan, dalam semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, semua masa ini, dia menghitung dari sumbernya sendiri. Bahwa terdapat 1018 orang terbunuh. Berapa? 1018. Anda tahu statistik perang dunia pertama. Berapa yang terbunuh? Berapa? 20 juta orang. 10 juta pasukan dan 10 juta warga biasa. Perang dunia kedua. 13 juta yang terbunuh. Dan 30 juta lainnya terluka. Bandingkan. Anda akan lihat jika kita kembali ke sumber yang asli. Anda akan tahu alasan sesungguhnya dan pengajaran yang sesungguhnya di belakang semua pernyataan Al-Quran. Dan tuduhan yang paling umum berkembang saat ini, yang paling di atas di daftar konsep-konsep keliru, adalah bahwa Islam disebarkan dengan pedang secara paksa. Islam berasal dari kata dasar wassalam, yang berarti damai, dan juga berarti penyerahan diri kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah Maha Besar untuk mendapatkan damai, ia akan disebut Muslim. Bayangkan, jika Anda menerjemahkan pernyataan Islam disebarkan dengan pedang, berarti damai disebarkan dengan pedang. Dan Islam secara umum menentang peperangan. Tapi sebagai cara terakhir, kekerasan boleh digunakan. Di negara manapun yang ada di dunia ini, dimanapun terdapat polisi. Polisi-polisi ini pasti akan memperhatikan warga negara lainnya. Dan jika warga tidak mengikuti hukum negaranya, polisi-polisi ini akan menggunakan kekuatan untuk menjaga kedamaian negaranya. Karena itulah tiap negara punya polisi. Mereka dapat menggunakan kekerasan, boleh memiliki senjata. Tapi Islam menentang peperangan. Kita ingin damai. Tapi sebagai cara terakhir, apabila ada orang yang tidak menginginkan kedamaian dan ingin mengganggu kedamaian, maka untuk mengendalikan orang-orang semacam inilah, Islam memberikan izin untuk menggunakan kekerasan. Cara terakhir. Jawaban atas konsep keliru bahwa Islam disebarkan dengan pedang, diberikan dengan baik oleh ahli sejarah yang terkenal bernama O'Leary. Dan menulis bukunya, Islam at Crossroads, pada halaman 8. Dia berkata, bahwa sejarah membuat semuanya jelas. Bahwa legenda Muslim fanatik yang pergi ke penjuru dunia untuk memaksakan Islam di ujung pedang adalah hal yang paling tidak masuk akal, namun hebat yang tidak akan terulang dalam sejarah. Jadi tulisan O'Leary dalam bukunya tersebut membuat sejarah jadi jelas bahwa legenda Muslim fanatik yang pergi ke penjuru dunia untuk memaksakan Islam di ujung pedang adalah hal yang paling tidak masuk akal, namun hebat dan tidak akan terulang dalam sejarah. Dan kita tahu, kita kaum Muslim, kita sudah ada selama 1400 tahun. Kita tidak pernah memaksakan siapapun menjadi Islam di ujung pedang. Dalam perang salib yang memisahkan para Muslim, tidak ada satu Muslim pun yang bisa terang-terangan melakukan azan. Orang Muslim
sudah menyembah Allah selama kurun waktu 1400 tahun. Ada orang Inggris datang, lalu Prancis datang. Tapi secara keseluruhan, orang Muslim sudah ada di tanah Arab 1400 tahun. Tapi hari ini, lebih dari 14 juta penganut yang adalah Kristen Koptik. Kristen Koptik artinya Kristen generasi. 14 juta penganut Kristen Koptik ini, mereka memberikan saksi, mereka memberikan syahadat bahwa Islam tidak disebarkan secara paksa. Orang Muslim memimpin India sekitar 1000 tahun. Jika mereka mau, mereka bisa memaksa tiap warga India untuk menerima Islam. Tapi hari ini, setelah 1000 tahun, kita temukan di India bahwa lebih dari 80% dari orang India bukanlah Muslim. 80% India non-Muslim ini, mereka memberikan saksi, memberi syahadat bahwa Islam tidak disebarkan secara paksa. Pasukan Muslim apa? Pasukan Muslim apa yang ke Malaysia? Malaysia adalah negara yang lebih 50% penduduknya adalah Muslim. Pasukan Muslim apa ke Indonesia? Negara yang memiliki penduduk Muslim paling banyak di dunia. Pasukan Muslim apa yang ke benua Afrika? Pasukan Muslim apa? Yang mana? Ada kisah dari seorang ahli sejarah terkenal dari Eropa. Ia berkata, pedang yang mana? Pertama kita harus punya pedang dulu. Setiap gagasan baru mulai dari satu pikiran. Dari satu pikiran seorang manusia. Satu manusia terhadap seluruh dunia. Satu terhadap semua orang lainnya. Jika gagasannya bagus, ia akan mengangkat pedang dan mempropagandakannya. Pertama, ia harus mengangkat pedangnya. Pedang itu adalah intelektualnya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl bab 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajatil billati ahsan. Serulah manusia dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran, dengan cara yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Perhatikanlah ini. Ada sebuah artikel dalam majalah yang merupakan reproduksi dari buku yang dulu diterbitkan tahun 1986. Artikel ini memberikan statistik peningkatan agama-agama terbesar di dunia dalam jangka waktu 50 tahun. Dari 1934 sampai dengan 1984. Di situ dikatakan, agama nomor satu yang tumbuh paling pesat adalah Islam. 235%. Dalam waktu 50 tahun, Islam berkembang sebanyak 235%. Agama Kristen hanya 45%. Saya ingin bertanya, perang apa yang terjadi antara tahun 1934 sampai 1984? Siapa yang memaksa non-Muslim untuk menjadi Islam? Siapa? Hari ini, agama yang berkembang di Amerika tercepat adalah Islam. Agama yang berkembang paling cepat di Inggris, Islam. Saya ingin bertanya, sekarang saya ingin tahu, Muslim mana yang memaksa bangsa Amerika untuk menerima Islam? Saya bertanya, Muslim mana yang memaksa orang Eropa menerima Islam? Itu kan kebebasan bicara di Amerika, kebebasan bicara di Eropa. Saya berceramah tadi pagi dan saya berkata, topiknya adalah wanita dalam Islam. Jika Islam merendahkan wanita, mengapa wanita-wanita non-Muslim menerima Islam? Ini karena Islam memiliki penyelesaian untuk masalah manusia. Dari data statistik konsul di Amerika, di Washington, tercatat bahwa dalam 2 bulan setelah kejadian 11 September, 2 bulan setelah itu, 20.000 orang Amerika menerima Islam. Dan setelah 11 September, aku di sana tanggal 9, jadi 2 hari sebelum aku pergi. Kalau tidak aku mungkin... Aku ada di Inggris. Dan setelah 11 September, dalam jangka waktu 5-6 bulan, begitu banyak acara di Inggris yang membicarakan masalah terorisme. Hal itu baik. Perbuatannya jahat, sangat buruk. Apa yang dilakukan orang itu? Perbuatannya memang sangat buruk. Tapi dampak yang dibuatnya membuat orang-orang di sana ingin membaca Al-Quran secara menyeluruh. Saat ini, di Amerika, statistik dari surat-surat kabar yang utama di Amerika, bahwa New York Times mengatakan, Amerika bertanya-tanya, bisakah saya mempunyai kitab seperti orang Muslim? Mereka tidak tahu Al-Quran kitab suci, tapi mereka ingin membaca kitab orang Muslim. Ini baik. Pada waktu Anda berinteraksi dengan kebenaran, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Isra bab 17 ayat 81.
Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kita harus menggunakan sumber kepandaian kita, sumber akal sehat kita, yang mengendalikan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Besar, Dia memberikan janji di Al-Quran, di berbagai tempat berbeda. Dalam surat At-Taubah bab 9 ayat 33, surah Al-Saf bab 61 ayat 9, dan juga surat Al-Fatah bab 48 ayat 28 mengatakan, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli, bahwa Allah telah mengutus rasulnya dengan bimbingan dan kebenaran untuk menyebarkan Islam ke segenap umat manusia. Dan Islam adalah agama yang hak dan lengkap untuk umat manusia. Dan Allah berkata, apabila ada orang tidak beriman tidak menyukainya. Jawabannya di surat Al-Fatah 48 ayat 28. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi daripadanya. Pembicaraan akan saya akhiri mengenai topik terorisme jihad dari sudut pandang Islam dengan kutipan dan pernyataan dari Adam Pearson yang berkata, mereka yang khawatir bahwa suatu hari nanti senjata nuklir akan jatuh di tangan para penganut, mereka tidak menyadari bahwa bom Islam telah dijatuhkan. Bom itu jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai bagian acara yang lebih menarik dalam program ini, yaitu acara tanya jawab. Mohon bertanya secara bergiliran. Ada pertanyaan pertama? Dr. Zakir, nama saya Wazikar. Saya beragama Kristen. Kami diberitahu bahwa pengikut pada saat perang salib terhitung sebagai perang suci. Saya orang Kristen, Pak. Kami diberitahu bahwa pengikut di perang salib juga ikut serta di dalam perang suci. Tapi setelah menonton filmnya, saya melihat betapa banyaknya terorisme yang mereka lakukan pada muslim yang tidak berdosa. Apakah menurut Anda terorisme itu dimulai dari perang salib tersebut? Apakah ini cara lain? Suatu kelanjutan tentang pertentangan terhadap muslim selama beberapa abad ini. Tapi terorisme kini kelihatannya sangat berbeda. Mengapa negara-negara barat setelah perang salib kini malah mengejar terorisme? Bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaan yang bagus. Dari seorang Kristen yang berkata bahwa dia diberitahu bahwa perang salib adalah perang suci. Dan orientalis pun menggunakan kata perang suci untuk mengartikan jihad. Padahal pemakaian kata perang suci atau perang salib hanya agar orang-orang mau bergabung dalam tindakan spiritual. Dan saudara-saudara kita yang jurnalis ini telah menyadari bahwa perang salib tidaklah lebih dari teror terhadap muslim yang tidak berdosa. Tapi saya tidak akan membicarakan itu. Saya hanya akan bicara tentang konsep Islam. Karena saya tidak akan membicarakan sisi negatif dari agama lain manapun. Seperti yang saya bilang tadi, semua agama sedikit banyak pernah membicarakan soal berperang. Karena itu saya tidak akan menyentuh agama lain. Bukan itu tujuan saya ada di sini. Tapi jika Anda bertanya, saya harus menjawabnya. Ya, Anda benar. Perang salib memang menteror muslim-muslim yang tidak berdosa. Hal itu berlanjut sampai sekarang. Hal yang dulu mereka lakukan, sekarang pun nampaknya mereka lakukan pada orang-orang muslim. Jika Anda lihat, dunia kini memperhatikanmu. Kita lihat dunia sekitar kita. Berapa banyak orang yang menerima Islam, agama yang paling cepat berkembang di dunia. Mungkin ada pengalaman buruk di belahan bumi lain. Selalu ada kambing hitam di suatu masyarakat. Tapi kita tidak akan bisa menunjukkan secara jelas di dunia manakah ada orang yang memaksa non-muslim untuk menerima Islam. Tidak ada. Malah, mereka dikecam karena sebagai muslim. Hal ini hanya bisa diselesaikan jika Anda kembali ke Alkitab. Jika Anda baca Alkitab, ada ayat dalam Injil Matius bab 5 ayat 40 sampai 41. Berkata, apabila seorang memukul pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Jika ada yang memukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jika ada yang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 20 mil. Jika ada yang meminta bajumu, berikan semua pakaianmu. Itulah pesan Yesus, anak dari Tuhan. Dia mengajarkan semua ini dan berfirman, kasihilah saudaramu. Jika Anda menganalisa dan Anda kembali kepada firman Tuhan,
Saya tidak menemukan agama manapun yang memerintahkan kita untuk memusuhi orang muslim. Karena itulah saya berkata, semua orang perlu kembali ke kitab yang menurutnya paling suci, kitab manapun juga. Jika kita kembali ke kitab kita, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Imran, bab 3, ayat 64. Ta'allau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah berpegang pada suatu ketetapan. Ketetapan apa yang pertama? Allah na'budu illallah. Kita hanya menyembah Allah. Terima kasih. Nama saya Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan nama Allah, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dengan Nabi Muhammad Rasulullah, semoga damai bersamanya. Sebenarnya saya non-muslim, tapi saudaraku di sana, dia memeluk agama Islam. Di dalam keluarga, dia sering menyebabkan banyak kekacauan dengan orang tuanya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Sebenarnya, saya masih keturunan dari keluarga Utlah. Jika ada yang ingin bertanya, baik mengenai topik atau bukan, saya persilahkan. Karena saya rasa ini kesempatan baik, saya akan menjawab pertanyaan apa saja. Saya akan berusaha menjawab sebisanya. Jika dari non-muslim, saya dengan senang hati menjawab pertanyaan baik dalam topik ini ataupun bukan, tentang agama apapun. Silakan Anda lanjutkan. Ini pertanyaan saya, dari teman saya. Dia bertanya, melihat orang-orang yang cacat mental ataupun fisiknya, apakah sebenarnya ada maksud dari Tuhan? Apakah ada dosa? Dan apa yang membuat Tuhan menciptakan orang-orang cacat itu? Apakah tujuan Tuhan sebenarnya dengan menciptakan itu? Itu saja. Dan karena saya harus mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih pada Islamic Information Center dan juga Dr. Zakir Naik karena telah memberikan saya kesempatan ini. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu mengapa? Apa alasannya Tuhan menciptakan orang-orang yang cacat? Ada alasannya dalam Al-Quran. Surat Al-Muluk bab 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Pertanyaan yang Anda tanyakan, mengapa Tuhan menciptakan orang yang cacat? Miskin atau cacat lahir atau seperti jantung tidak sempurna? Ini juga membuat ahli filosofi Hindu bertanya-tanya. Itulah sebabnya ahli filosofi Hindu membuat suatu filosofi yang disebut samskara, siklus lahir dan kelahiran ulang. Jika Anda baca dalam buku perbandingan agama-agama, filosofi Hindu membicarakan kelahiran, lalu kelahiran lagi, begitu seterusnya. Al-Quran pun membicarakan kehidupan setelah kematian, tapi tidak membicarakan hidup lalu mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Tidak ada perputaran itu. Tapi filosofi Hindu itu berdasarkan karma. Setiap karma itu berdasarkan perbuatan kita dan memiliki akibat. Jadi berdasarkan ahli filosofi Hindu menciptakan filosofi, bahkan mungkin hidup sebelumnya. Orang-orang ini melakukan hal yang jahat, dan itu sebabnya mereka cacat di masa hidup sekarang. Tapi ini tidak disebutkan dalam kitab Weda pertama. Weda seharusnya merupakan kitab asli agama Hindu. Dan di Weda sama sekali tidak pernah disebutkan. Hanya di Hindu yang pernah menyebutkan hal ini. Tapi Kristen tidak percaya, Islam juga tidak. Karena kita tidak bisa menjawab mengapa ada orang dilahirkan tuli, atau dengan jantung tidak sempurna. Mereka menciptakan logika dan filosofi bahwa saat manusia mati, mereka akan berubah bentuk. Dan jika mereka berbuat jahat di hidup sebelumnya, mereka akan lahir secara cacat. Mereka juga percaya, jika seseorang berbuat baik di masa hidupnya, dia akan terlahir dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan tingkat teratas makhluk hidup adalah manusia. Jika Anda berbuat jahat, Anda akan menjadi makhluk hidup yang lebih rendah hidupnya. Mungkin kucing, anjing, atau makhluk yang lebih rendah lainnya. Jika berbuat baik akan menjadi makhluk yang lebih tinggi. Saya ingin bertanya, kriminalitas di dunia hari ini bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Keputusan bulat, bertambah. Populasi orang di dunia saat ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Jika saya setuju logika ini, perbuatan jahat membuat makhluk jadi lebih rendah, maka populasi dunia seharusnya berkurang. Tapi pertanyaan, mengapa ada orang dilahirkan cacat, dilahirkan miskin, atau cacat fisik,
Jawabannya ada di Al-Quran, surat Al-Mulk bab 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, agar dia bisa menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hidup di dunia ini adalah ujian Allah. Berdasarkan ujian yang diberikan padamu, Anda akan dihakimi. Allah Maha Besar menghakimi tiap orang dengan cara yang berbeda. Saat kita sedang ujian, setiap tahun soal-soal ujian itu berbeda. Jika soalnya sama, mana ujiannya? Soal terus berubah. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jika kau diberi kekayaan, maka ajaran Islam berkata kau harus menyumbangkan 2,5% dari kekayaanmu. Itu disebut zakat. Orang miskin tidak perlu memberi zakat. Dia harus menerima ratusan zakat. Kalian tahu orang kaya? Allah memang tidak pernah berkata bahwa orang kaya itu tidak akan mungkin masuk surga. Tapi Allah berfirman, akan sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Jika kita pelajari, tergantung dari ujian yang diberikan Allah padamu, kau akan dihakimi sesuai dengan ujianmu. Kalau kau kaya, berikan sumbangan. Kalau kau miskin, ya tidak perlu menyumbang. Ada orang yang dilahirkan dengan jantung tidak sempurna, ataupun cacat. Anda bertanya, apa salah anak kecil itu? Apa dosa dia? Tapi kami dalam Islam percaya bahwa tiap anak yang baru lahir itu polos dan tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi saat ia lahir mungkin seperti difirmankan di Al-Quran, kekayaan, anak-anakmu, istrimu adalah ujian bagimu. Mungkin anak itu ujian bagi orang tuanya. Allah mungkin ingin menguji orang tuanya, karena mungkin orang tuanya sangat percaya pada Allah. Jadi Allah ingin menguji mereka dengan ujian yang lebih sulit. Jadi dilahirkanlah anaknya, anak yang cacat. Tuhan mungkin ingin menguji, apakah kau beriman pada Allah atau tidak. Semakin sulit ujiannya, akan semakin besar pula pahalanya. Contohnya bisa Anda lihat dalam, misalnya, Anda ingin lulus S1. Ujiannya mudah, tapi untuk lulus S2, akan lebih sulit. Saat Anda lulus S2, Anda mungkin akan mendapat gelar doktor di depan namamu. Gelar doktor itu pasti akan lebih sulit. Ujiannya sulit, tapi saat lulus, Anda bergelar doktor. Tentu lebih membanggakan. Jadi semakin sulit ujiannya, semakin besar pula pahalanya karena Allah menguji orang secara berbeda. Hanya karena seorang itu cacat, bukan berarti dia melakukan dosa di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bersalah. Anak yang cacat mungkin ujian bagi orang tuanya. Mungkin ujian bagi dirinya sendiri. Mungkin Tuhan ingin menguji dia apakah dia percaya pada Sang Pencipta atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan orang miskin, terlahir kaya, terlahir sehat, terlahir cacat. Semua tergantung pada ujian yang diberikannya padamu. Kau tahu saat lomba lari 100 meter, ada yang diberi halangan. Mereka mulai dari angka 15 meter. Karena orang itu cacat, mungkin untuk membuat perlombaan itu adil, dia mendapat tempat 15 meter di depan. Jika Allah mengambil sesuatu dari seseorang, ujian yang Allah berikan akan sesuai dengannya. Jika soal ujiannya sulit, maka guru akan memeriksa soal-soal itu dengan lebih santai. Tapi jika soal ujiannya mudah, mungkin saja guru itu akan memeriksa dengan sedikit lebih cermat. Jadi dia memeriksa sesuai kebutuhannya. Sama seperti Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan warna kulit, bahasa, atau juga situasi. Tergantung dari situasi di mana mereka dilahirkan dan apa yang diberikan padanya. Mereka akan dihakimi dengan sepadan. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam, saya adalah seorang mahasiswi hukum. Terima kasih karena Anda memberi penjelasan mengenai terorisme dari sudut pandang Islam. Pertanyaan saya, menurut Anda apa alasan peningkatan dari organisasi teroris yang kebanyakan dari Islam? Dan mereka berjuang atas nama Islam. Bukankah Anda berkata Islam memberi peraturan mengenai larangan menyakiti wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia? Tapi kejadian bom itu banyak membunuh anak-anak dan wanita. Menurut Anda apa alasannya? Pertanyaannya adalah mengapa? Ada peningkatan jumlah organisasi teroris di antara orang muslim dan banyaknya pengeboman. Padahal Islam melarang untuk menyakiti anak-anak dan wanita. Jadi apa alasannya? Ini pertanyaan bagus. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah secara pribadi bertemu dengan orang yang 100% teroris. Tapi saya bisa memberi alasan. Jawaban logika mengapa hal ini terjadi. Pertama, ada orang yang memang benar-benar
menteror orang-orang yang tidak berdosa. Ada muslim yang salah haluan. Mereka tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Selalu ada kambing hitam di setiap masyarakat. Salah satu teroris dalam peradaban manusia. Siapa? Hitler. Dia menganiaya 6 juta orang Yahudi. Apa kita harus menyalahkan Kristen karena itu? Hitler orang Kristen. Jadi hanya karena Hitler menganiaya orang Yahudi, bukan berarti orang Kristen begitu. Dia sendiri. Jika kita jumlah seluruh korban terorisme, saya rasa tidak mencapai 6 juta. Hitler sendiri. Lalu Mussolini, dia juga orang Kristen. Tapi hanya karena Mussolini membunuh ribuan orang, bukan berarti saya bisa menyalahkan agama Kristen. Mungkin ada kambing hitam dalam masyarakat. Kambing hitam yang mungkin menyebut diri mereka muslim. Mungkin mereka salah, mungkin. Jawaban nomor 2. Mungkin mereka orang-orang yang merasa ditindas. Jika Anda lihat, sekarang ini tidak ada orang India yang berjuang demi negaranya. Anda tidak akan melihat orang yang berjuang sekarang, tidak. Tapi ratusan tahun yang lalu banyak. Jika Anda tanya pada saya, mengapa ratusan tahun yang lalu begitu banyak orang India yang berjuang demi kemerdekaan? Karena saat itu Inggris menguasai India. Itulah alasan mereka berjuang demi kemerdekaan. Tapi saat Inggris sudah pulang, tidak ada lagi yang berjuang untuk kemerdekaan. Jadi mungkin saja orang-orang muslim itu ditindas. Mungkin ditindas. Kita lihat di berbagai tempat dunia seperti Paris dan yang lainnya. Jika kita mau melihat sedikit sejarah mereka, kita akan dapat lihat bahwa mereka pernah juga ditindas. Jika tidak ada yang dapat membantu mereka, mereka akan kehabisan kekuatan. Seperti contoh yang diberikan dalam Alkitab Daud dan Goliat. Sebuah batu sudah cukup. Siapa yang patut disalahkan? Kita. Kita patut disalahkan. Karena kita tidak pernah mencari akar masalahnya. Jika ada organisasi teroris, kita harus pergi mencari apa alasan sebenarnya mereka melakukan itu. Ini satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Bukannya kita mencari dan membunuhi mereka. Kita bunuh satu, akan ada yang baru. Seharusnya kita semua mencari tahu alasannya. Mengapa mereka melakukan tindakan teroris? Kita harus kembali ke akar masalahnya. Ambillah contoh Palestina. Ketika Hitler menganiaya 6 juta orang Yahudi, ketika orang Yahudi diusir dari Jerman, orang Palestina berkata, marilah saudara, kalian saudara kami, masuk dan bergabunglah. Ini seperti kita menyambut seorang asing dalam rumah kita. Beberapa bulan mereka mengusir kita keluar. Dan ketika kita membuat keributan di luar rumah karena ingin merebut rumah kita, apa kita pantas disebut teroris? Apa saya teroris karena saya menyambut orang asing seperti saudara sendiri, lalu menyuruh mereka masuk ke rumah saya? Tapi ketika saya diusir beberapa bulan kemudian dan saya meminta rumah saya kembali, saya teroris. Salah siapa? Kita yang salah. Kita seharusnya mencari penyebab masalahnya. Jika Allah sudah memberikan kita kepandaian, bahkan kemampuan untuk bergabung bersama, kita bisa mencari akar masalahnya. Kita akan tahu mengapa seseorang mau mati. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Kalau saya berpikir saya akan mati, mengapa saya tidak membawa orang lain juga? Jika Anda ahli psikologi, sebaiknya Anda menanyakan langsung kepada orang-orang ini, mengapa mereka mau melakukannya, dan seringkali kita akan mengetahui kebenaran di belakang semua ini. Sebenarnya mungkin mereka ditindas. Memang mungkin ada seorang teroris yang menteror orang lain untuk uang. Untuk terkenal, untuk politik. Jadi saya setuju pada Anda bahwa sebagian besar orang-orang ini memiliki masalah. Entah Muslim, Hindu, atau juga Kristen. Pasti ada alasan sampai orang itu tidak dapat menahan siksaan yang mereka jalani sekarang. Menurut ahli fisiologi bahwa saya juga seorang dokter medis. Mereka pasti berontak. Manusia pasti begitu. Jadi mengapa orang yang biasanya tidak mengangkat tangan malah ingin membawa senjata? Mengapa? Mengapa? Yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu akar permasalahannya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Karena hanya cara ini, kegiatan teroris ini bisa berhenti dan semua manusia bisa hidup secara berdampingan tanpa rasa permusuhan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Anda jawab. Saya dan beberapa teman India tidak selalu menghubungkan kejadian 11 September dengan terorisme. Karena begitu banyak kejadian yang terjadi di India. Lebih dari 20.000 orang terbunuh di Kashmir, 200 orang Muslim terbunuh di Gujarat. Jadi banyak peristiwa yang mengkaitkan terorisme dengan India itu sendiri.
karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita kaitkan dengan terorisme. Seperti ketika orang yang memasuki kuil waktu itu dengan tindakan terorisme. Saya berterima kasih Dr. Zakir Naik karena telah memberikan pengertian yang salah terhadap terorisme dan jihad. Pertanyaan saya adalah, tadi Anda bilang hanya karena satu orang kita tidak boleh menyerang sebuah negara. Saya ingin tanyakan begini. Seandainya saya pergi ke suatu tempat dan saya menyebabkan kehancuran di sana. Anggaplah saya membunuh ribuan orang di sana. Lalu setelah itu saya kembali ke negeri saya, India. Kemudian negara A itu lalu membawakan bukti pada pemerintah India dan menyatakan bahwa orang ini telah mengakibatkan kehancuran. Tapi India terus-terusan berkata bahwa bukti-bukti yang diberikan itu adalah tidak sah. Dan bukti-bukti itu pun dipaparkan kepada negara-negara lain. Mereka menyetujuinya. Seandainya negara ini tetap saja tidak menyerahkan saya, lalu apa aksi yang negara lain itu harus ambil? Dan juga tindakan apa yang harus dilakukannya? Sebentar, saya belum selesai. Ada satu hal lagi, yaitu kalau bukti bahwa negara ini membiarkan orang ini membajak pesawat, negara ini mengizinkan terus itu untuk memasuki pesawat dan pergi dari negara itu untuk kembali ke negaranya. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau memang begitu kejadiannya, apa yang harus dilakukan negara itu? Jadi seandainya saya kembali ke India setelah mengakibatkan kehancuran dan pemerintah India belum mau menyerahkan saya, dan bukti-bukti sudah diberikan, tapi semua itu dianggap tidak sah oleh pemerintah India, apa aksi yang harus diambil oleh negara itu? Jadi apa yang harus dilakukannya? Ini merupakan pertanyaan yang bagus. Bukan hanya pertanyaannya bagus, tapi juga analogi yang baik mengenai apa yang terjadi 11 September. Jadi kita kembali ke 11 September. Ditanyakan apa yang terjadi jika dia sendiri pergi ke negara lain, menyebabkan ribuan orang menderita, lalu kembali, dan negara lain itu memberikan bukti-bukti pada pemerintah India, tapi tidak diterima. Omar Ragi bukan teman saya. Dia memberitahu Amerika. Dia bilang berikan saya bukti. Namun pemerintah Amerika tidak bisa memberikan bukti. Mereka hanya memberikannya pada Tony Blair. Mereka memberikan pada Musharraf. Dan Musharraf bilang, ya buktinya cukup. Saya sudah lihat buktinya. Tapi saat pemerintah Afghanistan meminta buktinya, mereka tidak bisa memberikan bukti itu pada pemerintah Afghanistan. Dan mereka hanya memberikannya pada Tony Blair. Ini tidak masuk akal. Ada yang aneh dengan buktinya. Sampai hari ini Osama bin Laden adalah tersangka utama. Ini hanya hipotesa. Buktinya seharusnya bukti pasti. Dan jika mereka punya bukti yang pasti bahwa Osama bin Laden pelakunya, Afghanistan harus menyerahkan Osama bin Laden sekarang juga. Jika kau telah melakukan sesuatu di negara lain, dan negara itu memberikan bukti, tapi pemerintahmu menolaknya, maka kau bisa pergi ke pengadilan internasional. Di mana pengadilan internasional yang bisa menyidangkan kasus Osama bin Laden sekarang? Di mana? Ada peraturan internasional. Apa kalian tahu peraturan internasional? Jika ada peraturan-peraturan ekstradisi antara dua negara asing, contohnya jika India dan Inggris memiliki peraturan ekstradisi, maka apabila ada kriminal India yang pergi ke Inggris, India bisa meminta dia dikembalikan. Contohnya Nadim. Kalian tahu Nadim, si penggubah musik. Pemerintah India bilang dia melakukan tindakan kriminal. Namun saat diberikan bukti di Inggris, di pengadilan Inggris malah bilang bahwa bukti-bukti itu tidak sah. Inggris malah menuntut pemerintah India agar India membayar para pengacara Nadim. Itu Nadim. Bukti yang diberikan cukup. Tapi mereka mengatakan bukti itu tidak sah. Apa lalu India harus berperang dengan Inggris? Tidak kan? Itu tidak boleh. Setidaknya pemerintah India telah memberikan bukti. Tapi Amerika sama sekali tidak memberikan bukti pada Afghanistan. Jadi apabila Anda pergi ke Saudi dan bagian Arab lainnya, Anda melakukan sesuatu di sana dan Arab Saudi memberikan buktinya di sini. Dan Anda memang pelakunya, namun pemerintah India tidak menyetujuinya, maka pemerintah Saudi dan negara Arab tidak berhak membombardir India. Tidak berhak sama sekali. Islam tidak memberikan izin walau Anda pelakunya. Walau Anda membunuh 1 juta orang, mereka boleh menangkapmu jika mereka bisa, tapi tidak boleh membombardir orang-orang tidak bersalah. Tidak boleh. Itu bukan jalan Islam. Sama seperti kita membicarakan peristiwa di Kashmir, di Gujarat, di
Aksaldam, menurut saya, apapun alasannya, mengapa dua teroris itu datang ke situ? Dalam Islam kita tidak boleh menghancurkan biara. Kita dilarang membunuh orang-orang beriman. Siapapun yang pergi ke biara, tempat ibadah, kuil, dan membunuh orang tidak berdosa sudah melanggar Al-Quran. Kita harus mengutuk perbuatannya. Hanya karena dua orang itu, yang entah apa alasannya, dan mereka menyimpan surat, bahwa mereka percaya, datang dari Ta'iri de Kisak. Kisak adalah kata Arab, yang berarti kita boleh balas dendam. Di situ alasannya ditulis karena keluarga mereka telah dibunuh. Seandainya keluarga mereka memang dibunuh, mereka tidak berhak untuk membunuh 44 orang lain. Alasannya mungkin orang lain, tapi perbuatannya tidak. Jika mereka memang tahu siapa yang membunuh keluarga mereka, dan mereka membalas dendam padanya, itu hal yang berbeda. Bagaimana mereka bisa membunuh 44 orang yang tidak berdosa dalam Islam? Walaupun kau tahu siapa pelaku kejahatannya. Surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu pembunuh orang lain, atau bukan karena telah membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Hanya apabila orang itu sudah pasti melakukan kejahatan atau membunuh orang lain, itu satu-satunya alasan kau boleh membunuhnya. Selain itu tidak boleh sama sekali. Islam sangat mengutuk perbuatan semacam itu. Terima kasih. Salam semuanya. Sebagai muslim, saya secara pribadi ingin bertanya. Dalam situasi sosial dan politik saat ini yang sangat suram, dan apa yang terjadi di dunia saat ini, saya merasa sangat sulit untuk bergabung dalam organisasi, bahkan untuk memutuskan yang mana yang benar. Pada masa ini, orang berprasangka dan menganggap bahwa pengikut suatu kepercayaan mencerminkan kepercayaan itu sendiri. Dengan argumen seperti itu, bagaimana saya bisa berdiri teguh? Bagaimana caranya untuk menjaga arti sebenarnya dari kepercayaan saya? Ada konflik pendapat antara saya dan teman-teman Islam saya. Menurut Anda secara pribadi, apa Anda menyetujui tindakan Saddam Hussein? Semangat dari seorang pejuang dan kematian orang Palestina dengan bom bunuh diri. Kalau boleh saya simpulkan, inti pertanyaannya adalah konflik pendapat. Dan dia tidak tahu harus berpihak kemana. Siapa yang harus dia setujui dan siapa yang tidak dia setujui. Jadi dia bertanya pada saya, apa saya setuju dengan yang terjadi dengan mujahidin di Palestina? Apa saya setuju dengan tindakan Saddam Hussein dan sebagainya? Saudari, dengarkanlah saya. Sebagian besar ini adalah masalah politik. Tapi menurut saya, setiap orang punya tujuan masing-masing karena saya banyak bepergian. Salah atau benar, wallahu a'lam. Saya tidak bisa memutuskan. Namun, sebab utamanya adalah beberapa orang tertentu dan para politikus. Sekali lagi politikus. Karena alasan politik, mereka menjadikan seseorang kambing hitam. Itulah sebabnya mereka berusaha agar masalah tersebut diselesaikan. Saya seorang muslim. Jika Anda bertanya, apa yang seharusnya saya jawab? Saya hanya bisa bicara kebenaran. Jika seseorang telah mencelakakan seseorang, jika ia membunuh atau melakukan hal lainnya, kalau memang iya, maka balas dendam itu diizinkan. Jika tidak, maka tidak. Yang Anda tanyakan tadi tentang kasus pribadi seperti Osama bin Laden dan Saddam Hussein, saya tidak tahu latar belakang mereka. Saya hanya bisa memberi nasihat, saya tidak bisa memberi keputusan. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Saya tidak bisa memberikan pendapat. Jadi menurut saya, wallahu a'lam, Allah tahu yang terbaik. Allah tidak akan bertanya apakah Osama bin Laden seorang teroris atau bukan. Yang saya tahu, jika dia salah, jika dia melanggar ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, dia salah. Jika tidak, berarti dia benar. Jadi bukan hak saya untuk menghakiminya. Yang saya tahu, saya harus membaca Al-Quran, firman-firman Allah. Pertanyaan ini tidak perlu ditujukan pada seseorang yang sudah berpergian bolak-balik ke Afghanistan dan tempat-tempat lain. Kita semua bisa lihat di surat kabar. Anda muslim dan saya juga muslim. Allah Tuhan yang maha besarlah yang berhak menghakimi seseorang. Jadi Saddam Hussein itu teroris atau bukan? Kita harus berkata, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita tidak menyetujui dan tidak juga mengutuknya. Jika ada bukti kuat atas diri seseorang, baik itu muslim, wal jamaah, yang terbukti salah menurut Al-Quran, maka kita harus mengutuknya. Tapi jika tidak ada bukti yang cukup kuat, kita harus tetap netral. Itu menurut Al-Quran. Iman Anda tidak perlu goyah, saudari. Iman Anda seharusnya berdasarkan kebenaran yang terdapat dalam firman Allah. Cara terbaik untuk menguatkan iman Anda adalah dengan membaca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan kecacatan dalam Al-Quran. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran.
Jika Anda tidak mengerti bahasa Arab, baca saja terjemahannya dari Al-Quran. Ini Al-Quran yang sudah diterjemahkan ada di luar, Anda bisa mendapatkannya. Jika Anda membacanya, bagaimana cara hidup sesuai dengan Al-Quran, insya Allah iman Anda akan semakin kuat. Dan percayalah, Anda tidak akan merasa malu sedikit pun untuk mempraktekkan hal-hal dasar Islam. Karena Anda tahu alasan dan logikanya, kenapa hal-hal mendasar itu ada. Saya terus bepergian ke berbagai dunia. Dan ketika berceramah, saya memakai peci ini dan juga berjanggut. Ketika saya pergi ke berbagai negara barat, saya tidak pernah punya masalah. Memang ada pertanyaan di sana-sini, tapi tidak ada masalah yang berarti. Mengapa saya harus takut untuk mengatakan kebenaran? Jika Anda punya pengetahuan atas kitab ini dan Anda tahu alasan serta logikanya, Anda akan bangga. Seperti juga saya, pasti Anda akan bangga dengan menyebut diri sebagai Islam fundamentalis. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdurrahman Abdullah. Karena kita baru selesai membahasnya, saya ingin berkata sesuatu kepada Anda. Saya ingin berkata bahwa ada bukti yang disediakan oleh pihak Amerika. Dan saya telah melihatnya di internet. Ada sebuah situs ayan-ayan.com, ayan-ayan.net. Sekarang sudah dilarang. Tapi saya sempat melihat ada gambar di situ. Dan salah satu, ada aktor yang berperan sebagai Osama Bin Laden dalam sebuah video yang bisa ditonton oleh siapapun juga. Dan gambar lainnya adalah Osama Bin Laden yang sesungguhnya. Judulnya adalah Semua Orang Bodoh Pasti Tahu Bahwa Semua Orang Ini Adalah Sama. Itu bukti yang diberikan Amerika. Pertanyaan saya adalah, di tempat ibadah Hindu saya, kami diberikan buku berisi perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Di halaman muka buku terdapat sebuah ayat. Dan bagian dari ayat itu, bunyi ayatnya adalah, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham pritranaya sadhunam vinashaya chatuskrita dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Terutama disebutkan, jika kita terpaksa melindungi kebenaran yang baik, kita harus menghapuskan yang jahat. Tidak ada cara lain. Saya minta Dr. Zakir Naik untuk menjelaskan hal ini. Apakah kepercayaan ini benar atau tidak? Begitu saja. Terima kasih. Saya minta sekali lagi, pada pendengar dan sukarelawan kami, lebih memilih pertanyaan dari non-muslim untuk menjernihkan pengertian yang salah mengenai Islam, atau juga dari muslim untuk lebih mengerti hal tersebut. Saya lebih suka membuka kesempatan pada non-muslim karena tidak banyak kesempatan di mana mereka bisa bertanya apa saja mengenai Islam. Tapi komentar saudara kita adalah tentang bukti di internet, di mana terdapat bahwa Osama Bin Laden dan salah satunya benar, dan menurut saya, ini pun mencurigakan. Jadi saya akan kesampingkan bukti yang Anda sampaikan itu. Walaupun dibilang bahwa itu bukti Amerika, saya tidak akan mempercayainya begitu saja. Saya bersikap netral, dan saya tidak akan mengatakan bahwa yang Anda katakan itu adalah benar. Anda tahu, bukti itu bisa saja direkayasa, dan itulah sebabnya kita memiliki telka. Telka, kaset audio, dan video. Semua itu mainan media, saya orang media. Kita tahu, media bisa berubah dengan mudahnya. Merubah suatu media sangatlah mudah. Saya bisa mengatakan apa saja di sini. Dengar, ini sangat mudah, jadi kesampingkan media. Saya tidak setuju dengan benar atau salah. Wallahu alam, tidak ada bukti sama sekali. Pertanyaannya adalah, ayat yang dikutip dari kitab Bhagavad Gita bab 4. Ayat yang dikutip saudara kita adalah dari bab 4, yaitu apabila terdapat keharaman, ketidakbenaran, kekerasan, serta anarki di dunia. Tuhan akan datang dan mengambil bentuk lain. Lalu setelah itu, Tuhan akan memastikan semua keburukan seperti anarki, masalah, dan kekacauan dunia. Itu semua akan diselesaikan dan Tuhan akan datang dalam bentuk yang lain. Apa hal ini benar dan kita dapat menyetujuinya? Tapi perbedaannya, menurut Muslim, Allah itu maha besar, mengirimkan Rasulnya. Apabila orang telah menyeleweng dari kebenaran, Tuhan akan mengirimkan Rasulnya seperti yang difirmankan di Al-Quran. Dalam surat Ar-Ra'd bab 13 ayat 7. Bagi tiap-tiap kaum. Di sana dikatakan ada orang yang akan memberi petunjuk. Allah berfirman dalam surat Fatir bab 35 ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Tidak ada suatu umat pun, melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi kami percaya Allah mengirimkan Rasulnya. Seperti Adam, Musa, Yesus, Muhammad, damai bagi mereka. Mereka semua Rasul Allah. Tapi Hindu percaya Allah datang dalam bentuk yang lain. Kita percaya Allah mengirim Rasul.
Tapi mereka percaya Allah mengambil bentuk yang lain. Allah datang sendiri dalam bentuk yang lain. Kami tidak menyetujuinya. Kristen tidak setuju, Islam tidak setuju. Yang kami setujui adalah kemiripan, walau dengan pendekatan berbeda, bahwa Allah Maha Besar mengirimkan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk membimbing umatnya pada kebenaran. Dan Rasul terakhir yang datang di bumi ini untuk membimbing umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memberikan beberapa wahyu. Yang saya maksudkan di sini adalah Al-Quran. Jika Anda punya apa yang disebut perjanjian lama atau perjanjian baru, kami Muslim inilah perjanjian terakhir. Inilah perjanjian terakhir dari Allah. Selamat malam, nama saya Rajma. Saya sekolah di Universitas Kedokteran. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa Muslim di India selalu menentang kode prosedur sipil umum. Mengapa Muslim di India menentang kode prosedur sipil umum? Terima kasih. Saudara bertanya hal yang baik. Mengapa Muslim di India selalu menentang operasi-operasi sipil yang umum? Saudara, saya menyetujui kode prosedur sipil umum. Tapi, kode prosedur itu haruslah merupakan kode yang terbaik. Kode terbaik yang tanpa cacat. Saya setuju. Walau seluruh Muslim di India menentang saya Dr. Zakir Naik setuju dan saya akan mendebat. Saya akan berada di atas panggung ini untuk mendiskusikan secara logika kode mana yang terbaik, hukum mana yang terbaik. Dan kalau hukum yang terbaik itu sudah ditemukan, maka hukum yang terbaik itulah yang perlu dijalankan. Saya akan mendukungnya agar India memiliki kode sipil umum dan juga kode kriminal umum. Mengapa hanya kode sipil saja? Milikilah kode sipil umum dan kode kriminal umum. Tapi kita perlu mendiskusikan kode mana yang terbaik untuk kita. Seperti pagi tadi ada seseorang wanita Hindu bertanya, mengapa Islam mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri? Dan saya menjawab, orang menghargai itu. Jika kita menjawab dengan kode sipil umum yang mengatakan bahwa pria boleh memiliki lebih dari satu istri, tidak ada solusi mengenai lebih banyaknya jumlah wanita di dunia. Tidak ada solusi, tidak ada agama yang punya solusinya, karena semua agama lain hanya mengizinkan satu istri, kecuali Al-Quran. Hanya Al-Quran yang mengizinkan kita punya lebih dari satu istri. Saya akan memberi contoh. Ada sebuah analogi bahwa hukuman terbaik yang dapat kita berikan, yang memiliki hasil yang terbaik, seperti yang disebutkan dalam Islam, wanita harus memakai jubah dan itu untuk menutupi auratnya. Dan jika seorang pria memperkosa wanita, dia akan menerima hukuman mati. Itu hukumannya. Dan menurut statistik Amerika, menurut laporan FBI tahun 1990, 1.750 kasus pemerkosaan terjadi setiap hari pada tahun 1990. Menurut laporan Departemen Keadilan Amerika tahun 1996, 2.730 kasus pemerkosaan terjadi setiap hari pada tahun 1996. Itu artinya, setiap 20 detik terjadi satu kasus pemerkosaan. Kita di sini sudah berada 2 jam. Jadi sudah lebih dari 200 pemerkosaan yang terjadi di Amerika. Saya rasa jika kita amalkan syariah, di mana apabila seorang pria melihat wanita, dia harus menurunkan pandangannya. Semua wanita harus memakai jubah kecuali wajah dan pergelangan. Dan jika seorang pria tetap memperkosa, dia harus menerima hukuman mati. Saya bertanya, apa jumlah pemerkosaan akan bertambah? Atau jumlahnya akan berkurang? Ini sudah pasti berkurang karena kita bisa melihat. Sebab ada program di BBC yang membicarakan masalah Nigeria, yang mengamalkan syariah Islam dan menghukum mati pemerkosa, jumlah kasusnya drastis menurun. Negara dengan kasus pemerkosaan paling sedikit di dunia adalah Arab Saudi. Bukannya saya berpihak pada Arab Saudi. Tapi ada hal yang perlu dipelajari. Saya pernah mengikuti suatu kongres. Saya ingat waktunya. Tahun 1999. Bulan Oktober. Seorang pastor lokal memberikan pernyataan. Bahwa hukuman mati harus diberikan pada pemerkosa. Dan setelah kongres itu, dia semakin dekat dengan Islam. Pastor lokal selanjutnya mungkin akan berkata bahwa tiap wanita harus memakai jubah. Assalamualaikum, nama saya Yasar Remi, saya dari Iran. Saya ingin tahu, Anda pasti pernah dengar buku Salman tulisan Imam Khomeini, dan sebagai Muslim, tidak ada yang menyukai buku itu. Menurut Anda, apakah Imam Khomeini benar meminta orang untuk bernasihat? Ada yang bilang bahwa fatwa Salman itu tidak benar. Saya ingin tahu sebetulnya, apa fatwa Salman itu benar atau tidak? Terima kasih.
Inti pertanyaannya adalah apakah fatwa Salman Rushdie dari Imam Khomeini itu benar atau tidak? Pertanyaan saya adalah, mengapa Imam Khomeini memberikan fatwanya 1 tahun setelahnya? Negara pertama yang melarang buku Salman Rushdie itu adalah India. Dan saya menyelamati Rajiv Gandhi karena melakukan hal itu. Mengapa Imam Khomeini memberikan fatwa tentang membunuh Salman 1 tahun setelahnya? Karena hal itu sudah tidak ada dalam berita. Semua politikus yang ingin memberikan fatwa, buku ini telah ditelaah di berbagai negara. Begitu banyak negara melarang buku ini, lalu ia memberi fatwa, ia harusnya dibunuh. Salah atau benar itu belakangan. Ini untuk kepentingan politik. Kepentingan politik. Semua ini untuk kepentingan politik. Tapi Rajiv Gandhi mungkin melakukannya karena dia tidak mengetahuinya. Dan saya pernah berceramah tentang hal ini sebelumnya. Walau buku ini dilarang di India, tapi saya sudah membacanya. Kalian tahu, Salman Rushdie yang menganggap dirinya bicara atas nama Islam tidak meninggalkan siapapun. Dalam bukunya, ia bahkan menulis Ratu Elizabeth. Padahal kerajaan Inggris yang sama telah melarang penulis Amerika karena memakai kata 4 huruf, Fanta Unta Charlie Kilo, terhadap kebijaksanaan Margaret Thatcher. Tapi penulis Salman Rushdie membuatnya aktif dan menggunakan imbuhan ink. Dan di sini buku itu sangatlah populer. Satu penulis Amerika dilarang karena memakai kata 4 huruf terhadap Margaret Thatcher. Tapi orang lain yaitu Salman membuatnya kata aktif dengan imbuhan ink terhadap kebijaksanaan Margaret Thatcher yang sama. Namun ia mendapat penghargaan. Kenapa? Karena ia memfitnah orang Islam. Anda tahu, ia bahkan tidak meninggalkan Rama dan Sinta. Orang ini dihormati hampir oleh semua orang India. Bahkan terhadap dia pun, ia menggunakan kata itu. Ia tidak meninggalkan mereka. Banyak warga India mendukungnya. Jadi mungkin Rajiv Gandhi tidak mengetahuinya. Tapi jika Anda baca, Anda akan lihat buku ini tidak meninggalkan siapapun. Bagi orang-orang yang terus-terusan memfitnah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, bab 5, ayat 33. Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanya karena dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri. Bukan hanya Al-Quran, tapi juga di Alkitab. Injil Levitikus pun berkata, jika ada yang memfitnah hukum, ia harus dirajam dengan batu hingga mati. Bahkan orang asing pun harus ikut merajam orang-orang yang telah berani menghujat Tuhan. Jadi saya rasa kitab-kitab lain juga setuju. Bukan hanya Islam, kebanyakan kitab agama, apakah itu Islam, apakah itu Kristen, ataupun Buddha, atau agama lainnya, semua memiliki hukuman bagi orang-orang yang berani menghujat Tuhan. Dia tidak bisa memberikan fatwa di sini untuk membunuh atau apapun. Dalam hukum Islam, di sana dikatakan, jika seseorang menghujat, tentu saja ada hukum tertentu yang berlaku untuknya. Tapi yang dilakukan politikus, apakah itu politikus Muslim atau politikus non-Muslim? Maaf, saya tidak akan menyinggung politikus. Saya rasa sebagian besar, mereka biasa berkompromi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan itulah alasannya, mengapa politik dan agama semakin renggang. Ini dikarenakan karena mereka menggunakan agama untuk membuat mereka menjadi terkenal. Kita harus menyadari itulah yang dilakukan oleh orang. Jadi fatwa yang diberikan Khomeini, menurut saya itu didasari akal politik. Tapi melarang buku itu seperti yang dilakukan Rajiv Gandhi adalah tidak sempurna. Saya tidak tahu apa larangannya sudah dicabut atau belum, tapi saya dengar sudah mau dicabut. Mudah-mudahan saja buku itu dilarang untuk selamanya. Tapi orang yang telah berani menghujat Tuhan, dalam Islam maupun Kristen, dalam Kristen orang itu harus dirajam sampai mati. Tapi dalam Islam ada 4 pilihan, bahkan bisa dibuang. Tapi dalam Kristen, hukumannya rajam sampai mati. Dalam Islam ada 4 pilihan yang bisa dipilih. Dalam Kristen, hukumannya rajam sampai mati. Semoga itu menjawab. Selamat malam, nama saya Fia, saya seorang mahasiswi hukum. Saya rasa terorisme bisa dihentikan atau setidaknya dikurangi apabila orang bisa bertoleransi. Apakah Islam membicarakan soal toleransi? Jika ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan Islam, maksud saya banyak. Saya tidak tahu sebutan yang tepat, tapi guru-guru seperti dalam Hindu yang mengajarkan Islam ke orang Muslim lainnya. Jadi apakah mereka mengajarkan mengenai hal toleransi? Pertanyaan yang bagus. Dia berkata terorisme dapat ditangani dengan mengajarkan toleransi, dan apakah Islam mengajarkan toleransi? Apakah pengajar-pengajar Islam mengajarkan toleransi?
Saudari, tadi sudah saya sampaikan, mungkin agak cepat dan saya tidak menekankan hal itu. Salah satu kriteria bagi manusia untuk masuk jannah, masuk surga, masuk firdaus adalah toleransi. Allah berkata dalam surat Al-Ahzab, bab 103 ayat 1-3. Wal asri, innal insana lafi husrin, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bahwa demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Toleransi salah satu kriteria untuk masuk jannah. Jika kita tidak punya toleransi, maka menurut Al-Azhar kita tidak akan masuk surga. Bukan hanya toleransi, kita juga harus menasihati orang lain untuk bertoleransi. Definisi toleransi ada bermacam-macam. Tapi jika kita tanya pada ahlinya, toleransi memiliki batas. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Ada yang berbuat salah padamu, tapi kau tidak balas dendam, itu bagus. Tapi berapa lama? Toleransi memiliki batasan. Dan dalam Islam, zalim adalah orang yang berbuat jahat. Atau bisa dikatakan orang yang suka menyakiti. Ada dua macam zalim. Orang yang menyakiti orang lain dan orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ada dua macam. Dan dua-duanya disebut zalim. Orang yang menyakiti orang lain dan orang yang menyakiti diri sendiri. Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis Sahih Muslim, apabila kau melihat suatu perbuatan yang salah, jika bisa, kau harus menghentikannya dengan tanganmu. Jika tidak bisa dengan tanganmu, hentikan dengan mulutmu atau lidahmu. Jika tidak bisa, setidaknya kutuklah dalam hatimu bahwa itu perbuatan salah. Jika kau lakukan itu, kau orang yang beriman paling rendah. Paling rendah. Yang kita harus lakukan adalah memiliki toleransi. Seperti diajarkan Al-Quran surat Al-Baqarah bab 2 ayat 153. Innallaha ma'as sabri. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi bersabar juga tidak boleh melampaui batas. Sabar ada batasnya. Toleransi ada batasnya. Kita ambil contoh. Jika ada seorang wanita yang diperkosa, kita tidak bisa bilang, bertoleransilah, tidak masalah. Jika Tuhan memberi saya kekuatan, jika saya melihat seseorang wanita diperkosa, saya akan menghentikannya dengan tangan. Jika tidak bisa, lakukanlah dengan kata-kata. Tolong jangan perkosa dia. Ada artikel Bombay menyebutkan, seorang gadis muda berusia 13 tahun yang diperkosa seorang pria di kereta. Padahal, di sana ada 5 penumpang. Hanya 1 orang melawan, tapi sisanya diam saja. 5 orang melawan 1 orang yang sedang mabuk. Dia mabuk. Tak seorang pun berbuat apa-apa. Apa yang terjadi dengan kemanusiaan? Apa yang terjadi? 5 pemuda tidak bisa melawan 1 orang yang sedang mabuk, yang memperkosa gadis di kereta. Anda sebut ini toleransi? Saya bilang ini pengecut. Saya katakan, seandainya 5 orang teroris dalam arti kata menteror elemen sosial, orang itu tidak akan berani melakukannya. Jadi kita harus berusaha agar sifat toleransi dalam manusia itu bertambah, tapi pada saat yang bersamaan. Dan tidak mengubah mereka menjadi orang-orang pengecut. Kita harus terus berusaha agar elemen antisosial di dalam masyarakat dikurangi. Dan bersama-sama kita dapat pastikan agar orang-orang yang antisosial ini dapat dihukum dengan hukuman sepantasnya. Semoga ini menjawab. Halo, nama saya Bibi Bob Cakra Rokuloy. Saya ingin menanyakan suatu hal mengenai tentang rejim Taliban dan isu fatwa untuk penghancuran Buddha Bamiyan yang katanya tidak bersifat Islami. Saya ingin tahu, apakah itu memang tidak bersifat Islami? Dan jika memang begitu, apakah langkah-langkah yang dipengaruhi setan dan hal apa yang harus diwaspadai oleh kaum muslim? Yang Anda tanyakan adalah pertanyaan yang sama saat saya memberi ceramah di Surat. Setelah beberapa hari kejadiannya. Waktu itu, isu itu masih hangat. Taliban telah menghancurkan dan merusak patung Buddha Bamiyan. Pertanyaannya apakah itu tindakan Islam atau setan? Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh orang non-muslim di Surat. Apakah itu benar atau salah? Pada saat itu masih ada konflik apakah memang hancur atau tidak. Hari itu saya belum tahu, tapi sekarang sudah tahu. Melalui berita yang dikonfirmasi bahwa mereka memang menghancurkannya. Tapi salah atau benar? Yang bisa saya katakan adalah
Saya seorang murid yang membandingkan agama. Salah atau benar akan kita katakan nanti. Tapi yang bisa saya katakan adalah Taliban. Jika mereka memang menghancurkan patung Buddha, yang mereka lakukan adalah memberi pendidikan pada orang Buddha. Saya mempelajari perbandingan agama. Saya membaca kitab Buddha, saya membacanya, isinya, dan dalam kitab itu tidak pernah sekalipun Buddha menyuruh umatnya untuk membuat patung dirinya. Buddha tidak pernah mengatakan hal itu pada pengikutnya. Baru kemudian setelah beberapa waktu. Tapi pada saat ini hanya satu yang bisa saya katakan. Benar atau tidak kita lihat saja nanti. Tapi yang mereka lakukan tentu mendidik para pengikut Buddha. Tak pernah disebutkan dalam kitab Buddha bahwa mereka harus membuat patung. Lalu pertanyaannya, saya bahkan pernah ditanyakan hal ini oleh seorang pembesar. Hanya karena Islam tidak menyetujui pemujaan berhala, apakah agama lain kecuali Kristen? Jika kita baca Perjanjian Lama, disebutkan dalam kitab Ulangan, bab 5 ayat 7-9, dan juga kitab Keluaran, bab 20 ayat 3-5. Engkau tidak boleh memiliki Allah selain aku. Engkau tidak boleh membuat patung untuk menyembah aku. Apapun bentuknya. Di atas langit, di bawah bumi, di air, atau juga di darat. Engkau tidak boleh menyembah berhala atau melayani mereka. Karena aku, Tuhanmu, Allahmu adalah Tuhan yang cemburu. Jadi menurut Kristen, menurut kepercayaan Yahudi, membuat patung dan mengatakan itu Tuhan adalah perbuatan yang dilarang. Sama seperti dalam Islam. Saat saya menjawab bahwa mereka mendidik pengikut Buddha, mereka pun bertanya, tidakkah tindakan orang Taliban ini menyebabkan kesedihan pada jutaan pengikut Buddha? Saya jawab ya. Apakah Islam mengizinkan siapapun untuk menyebabkan kesedihan pada jutaan manusia? Saya bertanya pada seorang jurnalis, seandainya saja pemerintah India menangkap semua pengiriman obat-obatan, kokain, gula merah yang sangat mahal harganya, pengiriman sebesar $2 juta berhasil mereka tangkap. Obat-obatan. Apa yang dilakukan pemerintah India? Jurnalis itu menjawab pemerintah India menyita itu lalu membakarnya. Kau tahu hal itu? Ini kejadian menjadikan bagi jutaan pecandu seluruh dunia. Jadi apa Anda setuju dengan pemerintah India atau menentang tindakan mereka dengan menghancurkan impian jutaan pecandu narkoba? Karena pemerintah India merasa obat-obatan itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Yang mereka lakukan adalah benar, walaupun menyebabkan kesedihan pada jutaan pecandu. Karena itu mereka membakarnya. Kita tidak bisa ke pemerintah India dan bertanya mengapa obat-obatan itu dibakar. Para pecandu akan merasa sedih. Sama seperti Afghanistan dan pemerintahannya. Itu hak milik mereka. Patung itu milik mereka. Jika mereka melakukannya di negeri lain, kalian bisa menentangnya. Tapi mereka melakukannya di negeri sendiri. Mereka mau hancurkan atau pertahankan, itu hak mereka. Tidak berhak kita menentangnya. Tidak berhak. Selain itu, jika kita analisa, orang selalu bilang pemerintah India adalah pemerintah yang toleransi. Tahukah kalian di Bombay, ketika kita akan keluar dari bandara domestik, ada patung besar Mahavi. Mahavi. Sedikit di luar Hotel Jal. Patung itu tidak berpakaian. Jadi ada orang yang keberatan, mereka membuat dinding menutupi bagian pribadinya. Beberapa bulan kemudian patung itu disingkirkan. Namun orang-orang yang merasa keberatan dengan patung ini, kini mereka mengutuk perbuatan Afghanistan. Mengapa? Orang-orang sama yang keberatan dengan kehadiran patung itu. Apakah Anda tahu lebih banyak orang ningrat di India daripada orang Buddha di Afghanistan? Jadi ketika pemerintah Bombay dapat menyingkirkan patung yang dipercaya sebagai Tuhan oleh kaum ningrat, padahal lebih banyak ningrat di India daripada Buddha yang ada di Afghanistan. Saat ini tidak ada yang merasa keberatan. Tapi saat Afghanistan melakukannya, mereka keberatan. Mengapa standarnya berbeda? Ini karena Bank Dunia. Tidakkah kaum ningrat merasa sedih? Ningratlah yang ingin mempertahankan patung Mahavi. Mengapa kalian keberatan? Saat itu banyak yang protes. Singkirkan patung itu, singkirkan patung itu. Tapi orang yang waktu itu protes, kini ikut merasa keberatan. Mengapa kalian menyingkirkan patung Buddha itu? Standar berbeda. Kita orang yang logis harusnya memiliki satu standar. Kita tidak boleh terus-terusan merubah dasar alasan kita. Saya merasa itu adalah hak milik mereka. Contohnya seorang non-muslim membeli rumah, jika di dalam rumah itu ada lukisan Ka'bah, seandainya saja ada. Jika non-muslim tidak menyukai lukisan itu, lalu membuangnya, maka saya tidak berhak untuk menentangnya. Dan percayalah, jika ada seorang muslim
jika ada seorang muslim membuat patung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika Anda menghancurkan patung itu, walau seluruh muslim menentang perbuatanmu, saya Dr. Zakir Naik akan mendukungnya. Karena membuat patung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Jika ada muslim gila membuat patung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memujanya, dan Anda sebagai non-muslim yang mengetahui Islam pergi menghancurkan patung itu, walau seluruh muslim menentang perbuatanmu, saya Dr. Zakir Naik akan mendukung penuh. Dr. Zakir Naik, apa yang dikatakan Islam mengenai penghujahan terhadap agama lain atau perbuatan agama lain? Saya menanyakan ini karena salah satu artis India, dia seorang muslim, dia telah melukis wanita dengan posisi bugil, dan ini dihargai oleh orang-orang pemegang kepercayaan bebas. Dan setiap India mendukung ketika Salman menulis buku tentang Islam, dan ketika Rajiv Gandhi melarang buku itu, maka semua warga India mendukung tindakan pemerintah itu. Tapi ketika Hussein melukis jiwa Hindu dalam posisi bugil, partai politik India, terutama mereka yang komunis, mengatakan karena mereka pemegang kepercayaan bebas, mereka bebas untuk melukis apa saja. Apakah pandangan Islam mengenai soal ini dan mengenai penghujahan Tuhan agama lain? Saudara kita membicarakan pelukis muslim bernama Hussein. Apakah orang Hindu sendiri mengenal dia atau tidak, saya tidak tahu. Hussein datang dari Bombay sama seperti saya. Dia melukis seorang dewa yang tanpa pakaian. Walaupun banyak jurnalis mendukungnya tanpa pertanyaan, tapi pendapat saya, melukis wanita tanpa pakaian, entah dewa atau bukan, adalah haram hukumnya dalam Islam. Muslim atau non-muslim, sangat tidak etis dan tidak berperikmanusiaan. Mengapa Anda menjual putri Anda? Lihatlah apa yang terjadi di barat. Mereka dengan sangat berani telah menjual saudari kita, ibu kita, dan ada iklan terkenal dari BMW. Anda tahu mobil BMW kan? Anda tahu mobil BMW? Hampir setingkat dengan mobil Mercy. Untuk anak muda, Mercy mobil peringkat paling atas. Dalam iklan itu, maaf sekali lagi, saya diberitahu, ada gadis memakai bikini berdiri di depan mobil dan ditulis, cobalah Anda naiki dia, mobil atau gadisnya. Perhatian lebih pada gadis daripada mobilnya. Jadi ini semua mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Apa yang dilakukan Hussein itu sepenuhnya salah. Mengenai pertanyaan, apa kita boleh mengkritik agama lain? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-An'am, bab 6, ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-Quran berkata jangan memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kita dilarang untuk memaki kepercayaan mereka, walau mungkin kita tidak setuju, tapi itu dilarang. Itu dikatakan Al-Quran surat Al-An'am bab 6 ayat 108. Dan yang dilakukan muslim, melukis wanita bugil, juga dilarang dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi saya untuk berterima kasih pada Jenderal Konsul Amerika Serikat di Chennai, Dr. Richard D. Haynes, Mr. Krinachan Choradia, Dr. M.S. Embrasian, dan Dr. Zakir Naik serta timnya, juga semua sukarelawan dan penyelenggara program ini. Wa akhirud dahwana anilhamdulillahi rabbil alamin.